teknik modifikasi cuaca. Saya akan menelisiknya eksklusif. Dan saudara, untuk mengetahui apakah benar video yang viral dalam membuat oksigen itu bermanfaat bagi pasien COVID yang membutuhkan sesak nafas misalnya, saya bersama dengan Koordinator Kelompok Penelitian Otomasi Industri Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Bung Henry Maja. Terima kasih Bung Henry, sehat selalu. Iya, saya ingin kita lihat sama-sama ya. Ini video viral membuat oksigen darurat dengan menggunakan aerator. Aerator itu yang biasa digunakan untuk gelembung ikan. Berikut ini. Ke arus listrik, nah ini akan terlihat di sini nih. Nah, ini pemirsa, ini kelihatan ya. Nah ini, dengan demikian ini di botol ini cuma satu ya. Jadi itu kalau dua-duanya dicolokin, dimasukkan dalam stop kontaknya, dua-duanya akan mengeluarkan gelembung udara dan akan menghasilkan O2 yang jernih, yang bisa langsung digunakan kepada pasien. Sangat mudah. Bisakah itu digunakan untuk membantu pasien COVID yang membutuhkan, diantaranya mengalami sesak nafas? Jadi setelah video ini viral, kebetulan tim kami langsung siap mencoba sistem tersebut gitu. Jadi dicoba langsung ya? Dicoba langsung gitu, karena kan hal yang urgent ya. Jadi pas dicoba, ternyata tidak benar menurut kami. Apa yang tidak benar? Bagian mana yang tidak sama oksigen yang dibeli di medis, khusus untuk medis, dengan oksigen yang dibikin ya viral darurat dari aerator gelembung ikan? Jadi kalau yang ditabung oksigen yang khusus grade medikal itu kan kriterianya fraksi oksigennya itu di atas 99%. Memang untuk oksigen medis perlu yang sampai 90%, Bung Henry? Jadi artinya gini, dari tabung oksigen memang tetap harus 99% atau 100%. Tapi nanti kalau pasien membutuhkan di bawah itu, nanti dicampur dengan udara biasa. Oke, jadi sisanya bisa disimpan lah begitu ya? Bisa disimpan. Ya. Oke, kalau udara kita berapa persen ini oksigennya? 21%. 21%. Oke, baik. 78% nitrogen, sisanya gas yang lain. Setelah kami uji, ternyata sistem tersebut tidak meningkatkan fraksi oksigen. Jadi oksigennya tetap saja sama 21% gitu. Oh, sama seperti kita menghirup udara bebas ini? Betul, seperti kita menghirup udara bebas. Oke. Memang sistem seperti ini sejak lama dipakai orang untuk filter udara sebenarnya. Termasuk juga untuk menstabilkan temperatur dan kelembaban sebenarnya. Oh, kalau menambah kelembaban. Oke, karena ada air di situ, ada belebab-belebabnya gitu. Iya. Jadi tersaring mungkin debu, partikel tersaring di air, tapi kadar oksigennya tetap 20-an%, nggak seperti tabung oksigen yang 90%-an begitu. Iya, betul. Seperti itu hasil pengujian kami. Untuk medis, untuk industri, karena ada dua ya, oksigen untuk medis dan untuk industri. Itu kategorinya sama? Kategorinya sebenarnya hampir mirip, karena terkadang industri pun digunakan untuk hal-hal yang berbau medis juga gitu. Tetapi memang kalau secara umum memang rada beda sedikit. Kadang-kadang yang industri paling di 90% gitu. Oke, turun dikit lah ya. Cuma kemarin ini sebagai informasi, saya baca dari WHO bahwasannya untuk pasien COVID itu untuk pembuat oksigen itu minimal 82%. Oke. Kalau di bawah 82%, seperti yang video viral tadi, hanya 20% ternyata setelah diteliti ya, sama seperti udara bebas ini, tapi dengan lebih lembab karena ada airnya, lebih bersih karena kemudian tersaring air. Itu apakah ada pengaruhnya untuk pasien COVID berdasarkan penelitian yang didengar oleh Bung Henry? Ya, saya bukan ahlinya, tetapi menurut saya tidak akan berpengaruh banyak. Cuma dia dua hal ya, lebih bersih dan lebih lembab. Ya, lebih lembab. Terus mungkin sugesti ya. Karena sesungguhnya imun dibentuk dari psikologis juga, betul ya. Betul, ya. Terkait dengan oksigen yang sekarang banyak hilang di pasaran karena permintaan tinggi, ada juga soal distribusi, ada juga tabung yang kemudian banyak permintaan. Apa yang didengar oleh Bung Henry sebagai peneliti? Kebetulan kan saya juga lagi riset nih, Mas Eman, ICU ventilator. Setelah yang lalu, alhamdulillah banyak digunakan ya, high flow nasal cannula yang alat terapi oksigen beraliran tinggi itu. Nah, ini saya sedang riset ICU ventilator. Butuh oksigen juga nih, ternyata memang susah dicarinya, Mas. Nah, karena kita susah oksigen, sekarang kita bikin riset
untuk oksigen konsentrator untuk membuat oksigen itu gitu. Sesungguhnya bisa nggak sih sana masyarakat biasa membuat oksigen sendiri? Katakanlah tabungnya udah punya nih, tapi bikin oksigen sendiri yang kadarnya lebih dari 20%, katakanlah 80% misalnya. Kalau menurut saya untuk orang awam Nggak akan bisa. rada sulit ya. Rada sulit ya. Nggak akan bisa. Jadi Buat itu. hanya bisa ya dapat oksigen dengan kadar 20% seperti udara bebas ini. Untuk menaikkan kadar jadi 40%, 50% atau bahkan 80% mustahil. Ya tidak mustahil tapi sangat sulit menurut saya untuk orang awam biasa gitu. Sangat sulit karena ada bahan-bahan khusus atau caranya yang sulit. Ya, bahan-bahan khusus dan sistem yang perlu dibikin gitu. Jadi Oke. Dan salah-salah apakah bisa berbahaya? Katakanlah coba-coba tapi kemudian malah mendapatkan gas yang beracun dan lain sebagainya. Apakah mungkin? Oh, bisa jadi, bisa jadi. Sebagai contoh gini, Mas, Ya. ozon itu kan O3. O3. Memang kayak oksigennya, tapi kalau masuk ke tubuh itu berbahaya menurut saya. Betul-betul. Karena kan sekarang banyak sekali misalnya terapi ozon begitu ya, bisa mengeluarkan ozon. Lalu kemudian dari ozon itu bisa jadi oksigen karena O3 jadi O2. Nah, Itu bisa- teorinya gitu ya. Iya. Bisa saja itu kemudian terjadi tapi yang ada malah O3-nya tetap ada, jadi terhirup dan itu berbahaya. Ya, itu menurut kami ya. Iya. Bisa menyebabkan karsinogenik, kanker, betul? Ya, menurut teman-teman seperti itu. Jadi apa yang disarankan oleh ahli LIPI terkait dengan langkahnya oksigen ini? Apakah boleh kalau memang punya keahlian masyarakat untuk membuat oksigen sendiri dengan kadar yang lebih tinggi atau sebaiknya jangan? Kalau seandainya memang punya ide ataupun punya kemampuan itu, mohon bisa dikonsultasikan ke kami. Jadi kita sistemnya akan membantu. Saya terus terang juga sangat ingin sekali nih membuat ini karena memang lagi krusial ya dan urgent ya. Oke, jadi dibimbing lah gitu ya? Karena kita juga punya alat-alat ukurnya gitu, Mas. Oke. Boleh disebutkan nanti, siap juga nanti kalau ada banyak kemudian telepon nih, bagaimana kemudian untuk bisa membimbing dan lain sebagainya. Email saya hendry.maja@gmail.com. Oke, baik. Iya. Bagi masyarakat yang ingin buat oksigen, bisa konsultasi. Jangan buat oksigen sendiri, karena sesungguhnya bisa muncul gas berbahaya yang membahayakan tubuh nanti. Ya, dikhawatirkan seperti itu. Baik, terima kasih. Ahli otomasi industri, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Bung Hendry Maja. Terima kasih, Bung Hendry. Semoga bermanfaat untuk kita semua, sehat untuk kita semua, sehat untuk bangsa Indonesia. Amin. Salam. Ya, amin. Salam. Apa yang Prof dapatkan informasi terkait hal ini? Menggunakan oksigen itu sebenarnya itu adalah atas instruksi dari dokter gitu loh. Jadi artinya masyarakat jangan terburu-buru seperti tadi ya, artinya berburu tabung oksigen tadi. Padahal belum tentu perlu. Nah, Saya akan menelisiknya eksklusif